Everyone, kenalin aku Atskia, one of the English tutor at Indonesia. And di video kali ini kita mau bahas tentang reading in IELTS. So this is the first part of the video. Jadi kita bakal ada introduction to the reading section. Fokus kali ini kita bakal bahas tentang skimming dan scanning, di mana itu adalah dua useful strategies that we can do in the reading section. And then strategi untuk true false not given type of questions and understanding the differences between false and also not given. Karena kadang ini sering banget teman-teman suka salah ngejawab misalnya kayak, oh ini not given tapi malah jadi false ataupun sebaliknya. Jadi kita bakal bahas semuanya hari ini. But before that, intinya untuk di reading ini adalah kita bakal ngeliat tiga long text. Dan dia akademik ya, jadi kita nggak bakal ngeliat recount text atau cerita tentang liburan aku, nggak ada. Semuanya akademik. Dan you don't have to worry karena by the end of the day, this academic text itu udah dipilih sama si IELTS to make sure that everyone will understand, walaupun topik-topiknya memang very specific. Misalnya ngebahas tentang science, ngebahas tentang social, mungkin it is going to be hard, tapi mereka udah make sure bahwa it is understandable even untuk orang-orang yang kerjanya nggak di bidang tersebut. And for the duration, it will be 60 minutes. So, untuk passage-nya, kita punya tiga kayak yang aku tadi sebut ya. You can divide three passages 60 minutes to three passages, jadi mungkin 20 minutes for each. Tapi please remember bahwa it will get progressively harder. Maksudnya apa? By the end of the day, your last text itu adalah the most difficult one. Jadi kalau bisa di awal jangan sampai 20 menit. It's going to be better if you have less than 20 minutes to finish the first text. Karena kita udah expect bahwa yang terakhir itu bakal susah banget. Jadi, we should spare more than 20 minutes for the last passage. Dan untuk questionnya ada 40 juga, sama kayak listening. Nah, karena dia ada 3 sections, 40 soal, kalau dibagi kan nggak bisa ya. Jadi emang dia soalnya beda-beda. Bisa aja passage satu punya 13 soal, passage 2 punya 14, atau mungkin other passage punya 12 questions. Nah, itu berbeda. Mereka nggak divided secara equal. Nah, sekarang kita fokus ke skipping sama scanning. This is a very important skill that you have to understand karena ya namanya juga reading, kita nggak mungkin dong baca semuanya dalam waktu yang sesantai-santainya kayak oh aku mau baca aja, aku mau enjoying the text. No, you only have 20 minutes. Maka dari itu, we should know two strategies. First of all, skimming. Jadi skimming itu kita pakai untuk understanding the whole text or maybe only one paragraph. Kalau misalnya mau dapetin intinya, nah itu bisa pakai skimming. Berarti you read it fast. Cuman sekelibet aja dan dapetin emang secara garis besar paragraf ini bahas apa. Atau kalau misalnya the whole text emang secara garis besar teks ini bahas apa. And then last one adalah scanning. Kalau nge-scan berarti benar-benar cari spesifik kata apa yang mau kita cari. Keyword apa yang mau kita cari. Ada beberapa soal yang dia membutuhkan skill scanning. Ada juga beberapa soal yang membutuhkan skill skimming. So make sure you can distinguish the difference. Nanti ketika kita practice pun, I want you to be able to understand kira-kira kalau soalnya kayak gini, dia butuh aku nge-skim atau aku nge-scan. Gitu. And moving on to the type of questions. Kita di sini punya beberapa tipe soal. Ya, kalau reading tuh nggak jauh dari apa yang biasa kita pelajari mungkin di sekolah atau di kampus.
Atau mungkin pernah ambil tes TOEFL sebelumnya, pretty much the same. You have to identify purpose of the writers, atau mungkin mencari specific arguments, menentukan opinions, mencari specific information. Nah, ini udah kelihatan banget ya, specific information. Berarti kita akan pakai strategi scanning. Nah, itu salah satu contohnya. Next, or kita juga disuruh cari intinya, the main idea of the paragraph. Atau yang terakhir, fill in the blank. Jadi, kalau teman-teman udah pernah practice the listening atau udah nonton video listening sebelumnya, you will notice bahwa di IELTS ini bedanya dari TOEFL adalah ada soal-soal yang kita harus tulis sendiri jawabannya. So you have to fill in the blank. Nah, tipe soal yang kayak gini itu harus sering-sering dibiasain karena kan beda ya sama yang mungkin teman-teman biasa lakuin di sekolah atau kuliah dan juga TOEFL. Kita bakal coba praktis juga kok nanti. You don't have to worry. So this is the introduction of the strategy secara general. And next one, kita fokus ke true false not given. Nah, ini juga salah satu tipe soal yang cukup menarik karena most of the time kalau misalnya kita balik lagi secara akademik di sekolah, mungkin biasanya multiple choices aja. Tapi sekarang you have to differentiate. Sentence ini muncul nggak sih? Emang benar si teks ngomong hal tersebut? Atau justru nggak ngomong sama sekali? So, strateginya pertama, you have to read the statement first. Jadi, selalu baca soal dulu. Jangan sampai baca the whole text dulu. You're wasting your time gitu. Jadi, baca the statement first. After you understand the statement, nanti baru notify keywordsnya apa aja. Kayak, oh, ada keywords nama orang misalnya. Kalau nama orang itu kan udah pasti nggak bakal bisa diparaphrase kan. Itu gampang banget. Jadi tinggal scan, dicari aja kata-kata ini tuh ada di mana gitu. Atau angka-angka, waktu itu jarang banget bisa kita eh paraphrase. Therefore, kalau misalnya teman-teman bisa scanning, itu bakal berguna banget. Jadi lumayan nggak menguras waktu untuk mencari ini ada di mana ya statementnya gitu. Nah, after you identify the keyword tadi ya, dicari emang ada di mana di dalam teks. Pasti ada. Even not given pun, pasti sebenarnya statement yang mirip atau yang emang direct ke situ tuh ada gitu. Jadi emang harus nemu, gak mungkin gak nemu. Jangan mentang-mentang, oh, sentence di soal apa, terus aku nyari di teks nggak ada, berarti jawabannya false atau oh berarti jawabannya not given. Enggak kayak gitu. Jadi semuanya pasti ada. And then selalu compare the statement dengan teksnya. Jadi jangan pernah pakai opini sendiri. Jangan kayak, oh menurut aku sih ini benar ya. Jadi aku jawab benar aja. Oh this is true because I believe this is true. Or oh this is false. Based on what I know, it is false. Gitu. Ya mungkin bisa aja benar, tapi balik lagi, ini reading. Tujuannya apa? Read. So you have to read and you have to make sure the statement emang ada gitu. Jangan sampai kalau you ask yourself, aku nemu ini di mana? Terus you answer, oh ini dari ide aku sendiri. Nggak bisa. Harus nemuin jawabannya. Gitu ya. Terus, type of question sebenarnya kurang lebih sama seperti listening, di mana kita bisa fill in the blank atau bisa choose an option, whether it is multiple choices atau true, false, not given, sebenarnya part of choose an option juga ya. Karena kan kita harus milih antara true, false, atau not given. Dan tipe-tipe soal lainnya yang akan kita dapetin juga ketika nanti
practice. Jadi nanti dilihat tipe-tipe soalnya seperti apa aja. And you don't have to worry, karena by the end of the day di IELTS tuh tipe soalnya akan kayak gitu-gitu terus. Akan ya gini-gini aja gitu. So make sure you practice all of this. Karena possibility keluarnya itu besar banget tipe-tipe soalnya. And now, it's time for practice. Jadi, setelah tadi kita introduction-nya, mungkin kesannya gampang ya. Kayak, oh iya, true, itu yang kayak gini. False itu yang kayak gini. Not given kayak gini. Theoretically, it's very easy to distinguish the three of them. Tapi, apakah di teks gampang itu? Mari kita coba practice. So, you can spend maximum 20 minutes for the first passage. Dan soalnya ada di deskripsi video ini. Okay, so now it's our time to discuss the answers. Semoga tadi bisa dikerjain semua ya. Dan semoga juga bisa 20 menit. Kalaupun this is your first practice dan belum 20 menit juga nggak masalah banget kok. Kalau misalnya masih, duh, aku 20 menit baru sampai nomor 8. Nggak apa-apa. This is your first practice. Tapi nanti berarti you notice, oh ternyata kelemahan aku adalah di sini. And I want to improve my time management gitu ya. Yuk coba kita bahas. The first 8 questions. Di sini kita dapat tipe soal yang fill in the blank. Always baca soal dulu. So this is a fill in the blank question di mana kita harus very careful with the spelling. Make sure spellingnya benar. S ataupun gak ada S itu harus dipastiin. Dan pokoknya dibaca lagi soalnya minta apa. Dia bilang apa? No more than 2 words. Berarti kalau misalnya kamu jawab a good person, salah dong. Mungkin jawabannya good person aja. Nggak usah pakai e-nya di depan gitu. Jadi kalau fill in the blank, selalu lihat pertanyaannya apa. Nah, biasanya untuk di real test itu nggak bakal banyak, either two atau one words aja. Nah, yuk kita coba bahas. So, untuk tipe soal fill in the blank ini ada dua tipe. Whether mereka adalah summary untuk the whole text atau mereka summary untuk some of the paragraphs aja. Cara taunya gimana? Lihat judulnya. Judulnya sama nggak sama soalnya? Kayak kurang lebih, apakah judul di dalam soal ini general juga kayak soal? Dan kalau kita lihat, oh di soal sama passage sama. Stonehenge juga. Jadi intinya most likely ini adalah notes untuk the whole text. Bukan cuman buat beberapa paragraf spesifik aja. Kenapa hal itu important? Karena ketika you notice, oh ini adalah the whole text, berarti kamu harus cari soal nomor 1 sampai 8 itu nanti akan terus ke bawah sampai paragraf bawah-bawah. Tapi kalau misalnya dia untuk spesifik paragraf, pasti dia cuman kayak paragraf satu sama paragraf 2. Terus jawaban nomor 1, 2, 3 pasti mepet-mepet. Misalnya paragraf 1 di sentence 1, paragraf 2 ada di sentence sebelahnya, gitu-gitu. Nah, jadi ini akan eh, hemat waktu juga because you know, oh I should find my answer far from the previous answer gitu. Nah, terus karena kita udah tahu nih, oh notes ini adalah untuk the whole text. Sekarang kita noticing bahwa di sini ada beberapa summary points-nya kayak construction ada 3 stages. Terus builders dan purpose. Nah, ini pasti mereka ada di paragraf-paragraf yang berbeda. Karena remember, different paragraph
have different purpose. Jadi, kalau misalnya dia kayak stage 1 sama stage 2, ini pasti ada di paragraf yang beda. Berarti untuk soal nomor 1 dan 2, ke soal nomor 3, 4, dan 5, itu pasti paragrafnya akan beda dan cukup jauh gitu. Jadi ketika nyari jawaban nomor 3, ke bawah-bawah gitu. Jangan deket-deket dari jawaban yang nomor 2. Nah, secara teori gampang ya. So we are going to discuss further jawabannya. First of all, so we talk about the first stage and we know it starts from the second paragraph. So kenapa? Karena dia mention bahwa it was built in several stages. And the first stage starts from the second paragraph, right? And what is our keyword in here? The ditch and hang were dug, possibly using tools made from. Jadi kita cari apa toolsnya terbuat dari apa. And di sini dia mention bahwa mereka use primitive tools, which may have been fashioned out of deer antlers. Jadi dia terbuat dari, si toolnya terbuat dari deer antlers. So, whether you want to just answer antlers atau dua-duanya deer antlers itu boleh. Karena tadi ya, kita kan jawabannya ada no more than 2 words. Jadi 2 words aman aja. Nah, moving on to the second one, blah 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 may have been arranged in deep pits. Blah blah blah. So we are looking for an object yang arranged in deep pits inside the circle. Objek apa yang ditaruh di tengah-tengah the circle? Karena dia masih di first stage, pasti jawaban nomor 1 sama jawaban nomor 2 itu mepet, deket-deketan. Nah, and then kita lihat ada deep pits, kata kuncinya di sini. Located within the circle. Nah, kata kuncinya lagi kan. May have once held a ring of timber post. Jadi jawabannya either you want to say post aja atau timber post itu boleh. Di sini aku mau tulis lengkapnya aja. Tapi jangan sampai cuma timber ya. Karena kan timber kayunya doang. Padahal kan kita bilang tiang kayu. Lebih make sense bilang tiang daripada kayunya. Nah, and then next kita ke stage 2. Dia udah beda stage. Berarti udah pasti beda paragraf. Terus kita lihat di sini ada 2 poin sebelum kita ke poin nomor 3. Therefore, jawaban dari nomor 2 ke nomor 3 ini akan jauh. Gak mungkin ada di paragraf yang sama. Terus para poin 3 dia focusing on archaeological teorinya. Builders used apa to make sledges and rollers. Nah, kita focusing on cari archaeological theory. And then archaeological theory itu mention here. Nah, emang mereka pakai apa to make sledges and rollers? Sledges and rollers fashioned out of tree trunks. Ya udah, jawabannya tree trunks. Jangan lupa huruf S-nya tetap dimasukin. Karena kalau enggak, ya pasti dianggap salah gitu. Be very careful with this. And then next number 4, blah blah blah, pull them on giant baskets. Di sini kita juga masih sama ya, nyari objek apa yang ngedorong mereka on the giant baskets. Karena dia mepet 3 dan 4, pasti di dalam paragraf mereka juga mepet. They might be in the same paragraph. Dan ternyata benar, mereka ada di satu paragraf yang sama. So in here, mereka ngomongin tentang baskets kan. Nah, basket ini dibawa atau ditarik pakai apa? Hold by oxen. Therefore, the answer is oxen. Jadi hold di sini adalah sinonim dari pulled. Giant basket ini adalah supersized wicker baskets.
Nah, oke, itu archaeological. Now we're moving on to the geological. Once again, different point, they might be in different paragraphs. So moving on. So what happened to the archaeological theory? Dia bilang they were brought from Wales by. Nah, dia dibawa dari Wales oleh siapa? Berarti we are looking for someone, orang. Nah, so not, but this is not only orang juga sih. Bisa aja pokoknya mereka dibawanya pakai apa? Either object or subject. Dan kita cari di sini ada kata kuncinya Wales. Ternyata dia dibawa dari Wales. Scientists bilang bahwa it was glaciers, not humans. Nah, ternyata nih tadi aku anggap bahwa, oh, pasti orang yang bawa. Ternyata bukan. Dari statement, dia bilang bahwa yang ngebawa adalah glaciers, not humans. Gitu. Nah, and then, now we are moving on. Stage 3 gak ada soal, jadi kita skip aja. Dan pasti paragraf stage 3 kita skip. Dan ternyata paragraf stage 3 itu ada di sini. Berarti jawaban nomor 6, 7, 8 pasti akan ada di bawahnya. Bukan di paragraf ini. Nah, di paragraf berikutnya, soal berikutnya kita ditanyain tentang builders. Jadi kita cari paragraf mana yang ngebahas tentang builders di sini. Tepat di bawahnya. But who were the builders of Stonehenge? Nah, teori di 17th century buildersnya itu adalah Celtic apa? Dan dia bilang, in the 17th century, klaimnya adalah was the work of Druids. Druids dari Celtic Society. Nah, jadi siapa yang ngebangun? It will be Druids. Gitu. Terus nomor 7 sama 8 itu poinnya udah beda, bukan builders lagi. Dia udah purpose. Berarti pasti ada di paragraf yang berbeda juga. Cari paragraf di bawah yang ngebahas tentang purpose-nya, tujuan-tujuannya. Dan kita cari juga kata kunci dari sentence tersebut. So the seventh question, dia bilang many experts agree it has been used as a blah 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 site. Berarti kita cari experts itu ngomong apa ketika bahas tentang tujuan si Stonehenge ini. Dipakai buat jadi tempat apa sih? Nah, dan ternyata di paragraf sini kita nemuin bahwa scholars itu bilang bahwa Stonehenge once served the function of burial ground. Scholars itu align dengan experts. Dan experts bilang apa? Dipakai sebagai burial ground. Nah, ground ini sinonim dari site. Jadi jangan sampai kita jawabnya burial ground, padahal berikutnya ada site lagi gitu. Jadi jangan sampai kita pas baca burial ground site. Kan ground sama site-nya udah sama artinya gitu. Jadi ya just write the burial. And last one, in the 1960s, it was suggested that it worked as a kind of, di sini 1960 dia bilang sebagai kalender. Udah, kalender jawabannya. That's it. As simple as that. And we are moving on to the ninth until 13th paragraph, 13 questions. Nah, jadi untuk nomor 9 sampai nomor 13 kita harus cari lagi balik dari atas.
Dan kita cari intinya ngebahas tentang apa. Nomor 9 dia bilang third phase. Oh, the third phase berarti bukan di first paragraph kan? Ini kan ada di bawah ya. Oke, berarti nomor 9 it start from this paragraph. Dan untuk nomor 10 sampai 13 akan terus ke bawahnya. Kata kuncinya apa? Di sini intinya adalah kita cari sentence-nya. Di third phase itu sentence slabs were placed in both outer area. Ternyata kata kuncinya di sini. Dan juga middle assembled into the iconic three piece. Jadi kita bisa bilang jawabannya adalah true. Karena ya kita bisa dapat informasi semua kan? Gitu. Moving on to the 10th question. There's scientific proof that blue stones approximately in 19th, 16th. Nah, di sini dia bilang bahwa radiokarbon dating has revealed that work continued until 1916. Jadi sebenarnya the work of Stonehenge ini continued until 1960s BCE. Jadi mereka weren't stored in the same place. Kalau misalnya kita baca dari sentence yang ini, dia bilang kan reposition multiple times. Ya udah, langsung false jawabannya. Next, number 11, kita gampang banget ada kata kunci John Aubrey, berarti kita cari John Aubrey. John Aubrey itu ada di paragraf berikutnya. John Aubrey bilang apa? Kalau di nomor 11, claim about Stonehenge was supported by 20th century findings. Tapi ternyata kita notice bahwa John Aubrey claim kalau misalnya Stonehenge was work but radiocarbon dating in 20th century evident that Stonehenge were actually 10,000 years older than the Celtic society. So, the answer is false juga. And then moving on to number 12. Object discovered at Stonehenge seem to indicate that it was constructed by a number of different groups of people. Kita cari, dia dibuat oleh berapa banyak orang sih? Emang banyak. Bener nggak ya? Terus kita lihat di next paragraph. Di sini dia mention bahwa several distinct tribes of people contributed to Stonehenge. Therefore, berarti bener dong, dia dibuat oleh banyak orang. So the answer is true. Last one, number 13, criticism of Gerald Hawkins theory. Nah, kita tinggal cari aja Gerald Hawkins ada di mana. Scanning. Nah, ternyata Gerald Hawkins itu ada di paragraf yang ini. Kita tinggal cari aja Gerald. Dia bilang, while his theory has received considerable amount of attention, critics maintain the Stonehenge. Dada. Jadi, ada banyak kritik terkait dengan his theory. Sebenarnya di sini benar. Tapi the next informationnya yang kita kita nggak bisa conclude whether ini other astronomers atau bukan ya. Dia cuma bilang, oh, it is criticized by people, tapi kita nggak tahu siapa. Therefore, it will be not given. Gitu. So, intinya, mereka semua akan turun ke bawah terus jawabannya, dari 9 sampai 13. Terus juga, mereka akan selalu ada semuanya true, false, ataupun not given. Jadi nggak mungkin, oh, 9 sampai 13 semuanya true. Atau cuma ada true sama false. Nggak ada not given. Itu nggak mungkin. Pasti ada not given-nya. Gitu deh. So, that's the end of our video for today. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh aja drop di comment. And I'll see you again on the other video. Thank you everyone. Dah.